Seorang pria Florida dituduh memukuli pacarnya di depan umum, tetapi ketika polisi menanyainya, dia menyangkal semuanya. Hehe. Hei bro, berhenti main-main sama aku. Hei, dia memukulku. Dia memukulku. Hei, pengacaraku, kamu lihat ini. Hati-hati karena kamu mengawasiku tanpa alasan. Itu pacarku. Itu pacarku, bro. Beberapa bulan kemudian, pria yang sama kembali menjadi perhatian polisi. Kali ini terkait dengan pembunuhan pacarnya. Video apa itu? Kami baru saja melihat video dia memukulmu di tengah jalan. Jadi ceritakan padaku. Sekali lagi, selamat malam. Tapi, dia sama sekali tidak memukulku. Ini adalah Law and Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milk. Wanita tersebut dilaporkan mengatakan kepada keluarganya bahwa pacarnya telah bersikap kasar, bahkan sudah ada surat perintah perlindungan terhadapnya. Ketika dia ditangkap atas tuduhan pembunuhan, dia mengaku tidak melakukannya, tetapi bukti-buktinya tampaknya menunjukkan sebaliknya. Ini tanggal 8 Agustus 2024. Kita berada di Miami Beach, Florida. Hampir jam 12.30 pagi ketika petugas dari Departemen Kepolisian Miami Beach menuju area persimpangan Jalan 21 dan Park Avenue. Amin. Perlihatkan tanganmu. Tolong jangan masukkan tanganmu ke dalam saku. Baiklah. Saya tahu kalian tadi bertengkar. Kami menerima banyak telepon. Tidak, kami tidak bertengkar. Oke, jadi mari kita pisahkan kalian supaya kami bisa bicara dengan kalian dan mendengar cerita kalian masing-masing. Menurut laporan insiden dari Departemen Kepolisian, kutip, saat tiba di lokasi, petugas melihat terdakwa dan korban berdiri berdekatan dan sedang berdiskusi di trotoar di Blok 400 Jalan 21. Baik terdakwa maupun korban tampak telah terlibat dalam suatu pertengkaran. Rambut korban terlihat acak-acakan. Terdakwa berkeringat deras, berdarah pada buku-buku jarinya, dan jam tangan di pergelangan tangannya terlepas. Namun di hadapan petugas, keduanya bersikeras bahwa tidak ada pertengkaran. Oke. Tunggu, kami bahkan tidak sedang bertengkar. Itu orang lain sekarang. Saudara perempuanku sedang menelpon. Tunggu. Itu sangat penting. Bukan dia yang merogoh ke dalam sakunya. Kita tidak tahu apa yang dia punya di sana. Kami bahkan tidak sedang bertengkar. Kok? Apa kamu punya masalah dengan dia? Enggak ada yang bertengkar. Oke, jadi siapa yang tadi bertengkar? Enggak kok, enggak ada siapa-siapa. Aku memang lihat sepasang orang lari sambil bertengkar. Tapi enggak, aku enggak bertengkar sama dia. Atau apa gitu? Kamu sudah telepon polisi soal pasangan itu? Enggak, aku cuma lihat sepasang orang lari sambil bertengkar. Udah lama banget, mungkin sekitar 5 atau 20 menit yang lalu. 5 atau 20 menit yang lalu? Enggak sampai 20 menit yang lalu, mungkin sekitar 5 atau 15 menit yang lalu. Tunggu sebentar. Hei, aku butuh kamu. Hei, dengar. Kalian harus tunggu sebentar. Aku akan ambilkan ponselmu. Tapi kita bahkan gak bertengkar kok. Tenang saja. Ada 2 cewek lewat sambil bertengkar. Tapi aku dan dia nggak bertengkar. Kita mau pergi sekarang. Apa ini? Sedikit saja. Oke, jadi yang coba aku jelaskan ke kamu, gini, kamu nggak tahu. Aku akan jelaskan ke dia semuanya yang terjadi. Aku nggak dengar kamu. Di sisi ini, aku akan bilang aku dengar kamu, lihat kamu. Ada sekelompok orang bertengkar di sana dan mereka melihat. Laporan polisi Miami Beach mengidentifikasi pria tersebut sebagai Loren Pion Jr. yang berusia 28 tahun dan wanita tersebut adalah Naomi Sidadeni yang berusia 21 tahun. Petugas berbicara dengan para saksi yang mengonfirmasi bahwa Loren dan Naomi yang terlibat dalam perkelahian fisik tepat sebelum polisi tiba. Hei, Kami punya video dia memukulnya. bisa aku lihat? Ya, sangat bagus. Apakah kita akan punya bukti? Saya butuh informasi Anda supaya kami tahu bahwa kami sudah berbicara dengan Anda. Ayo, nama saya Lor. Mana? Lawrence Laura, oke? Kamu pergi berdiri di sana bersamaku. Saya butuh kamu berdiri di sini sebelum kamu ditangkap. Baik. Kenapa saya akan ditangkap? Karena kamu harus mulai mendengarkan apa yang kami minta darimu. Itu saja. Oke. Kamu sudah sangat emosi dari awal dan kamu berbohong kepada kami. Ayo kita mulai. Hei, kamu sudah? Apakah itu saudara perempuanmu? Bukan. Jadi dia akan ditangkap karena memukulmu. Dia tidak memukulku. Apa videonya? Kami baru saja melihat video dia memukulmu di tengah jalan. Jadi ceritakan padaku. Di sini. Tapi dia sama sekali tidak memukulku. Law and Crime telah mendapatkan rekaman video ponsel yang dikumpulkan sebagai barang bukti. Videonya agak terlalu brutal untuk ditayangkan secara penuh di YouTube, tapi inilah yang terjadi menurut laporan polisi. Video tersebut memperlihatkan terdakwa menampar wajah korban dengan keras menggunakan telapak tangan terbuka. Korban kemudian mencoba melarikan diri, namun terdakwa menarik rambut korban dan dengan paksa menjatuhkannya ke tanah.
Saat korban berada di tanah, tubuhnya tertutup oleh kendaraan yang terparkir di bahu jalan. Dan terdakwa membungkuk lalu tampak memukulnya lagi dengan kepalan tangan. Jadi meskipun dia menyangkal telah memukul pacarnya, rekaman video tersebut sudah cukup bagi petugas untuk memborgol Loren. Apa yang kamu bicarakan? Bro. Hei, tunggu dulu bro. Hei, dengar. Apa yang kamu katakan bro? Aku cuma bilang santai saja. Bro, jangan bicara seperti itu padaku. Hei, tenang dulu bro. Kamu bisa kena dakwaan lagi. Permisi. Dengar. Aku punya pengacara. Oke. Biar aku kasih tahu sesuatu. Kamu bisa bicara padaku. Aku sedang masa percobaan, oke? Ya, sepertinya kamu baik-baik saja. Aku tidak. Oke, itu yang coba aku jelaskan padamu. Aku nggak bisa membantumu bro. Gimana sih kamu bilang bisa bantu aku? Gimana caranya? Hadap ke mobilku. Gimana kamu bisa ngomong gitu ke aku, bro? Hadap ke mobilku. Hadap ke mobilku. Kamu ditangkap. Gimana? Bisa nggak? Bisa aku bicara sama kamu. Soalnya aku lihat kemana. Lihat, kamu seharusnya menghadap. Biar aku kasih tahu sesuatu. Aku nggak akan lakukan itu. Oke? Aku butuh kamu membacakan hak-hakku. Aku butuh waktu sebentar. Gimana kamu bisa bilang kalau kamu mau menuliskan surat buat aku? Tolong. Kamu memaksaku untuk, hey, aku... Mama, dia nggak ngomong apa-apa. Aku pergi sana. Bisa tunjukkan video apa yang kalian lihat, karena kalian bisa cek semua kamera. Aku akan berdiri di sini. Dan lihat apa yang kalian cek di semua kamera. Kamu juga bakal berakhir di kurung. Kai, kamu bodoh banget. Dengar. Aku perlu bicara dengan Sersan, bro. Dengar, halo papa. Aku butuh hak-hakku, oke? Tunggu dulu, bro. Hei. Aku penjahat. Aku menuntut hakku. Hei, tidak bisa. Hei, tidak. Aku tidak bisa. Tidak. Hei, dengarkan aku. Dia tidak punya. Hei, berhenti main-main denganku. Hei, dia memukulku. Hei, pengacaraku. Kau lihat ini. Mereka tidak mau melanggar hukum. Mereka tidak perlu tahu. Hei, aku polisi. Hei, jangan main-main, bro. Aku salahkan, bro. Berhenti, tolong jangan lakukan itu. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Apa? Kamu penuh dengan kebohongan. Mami, telepon dia dari 11. Aku akan berjuang demi hidupku. Aku sudah berjuang demi hidupku, bro. Mereka menahan mamiku. Bisa tenang nggak? Sama-sama. Aku bicara sama kamu. Kamu lagi jalani hukum, bro. Aku bicara sama bro. Bisa tenang nggak? Halo? Aku mencoba menggeledahmu untuk memasukkanmu ke mobilku. Dan kamu bertingkah konyol. Ya Tuhan, kenapa kamu tanya aku tanpa alasan? Itu pacarku, bro. Bisakah kamu tolong periksa videonya? Karena kamu tidak melihatnya dengan jelas. Hei, dia di tengah jalan, kamu di tengah jalan, dan dia memukulmu. Tapi dia tidak memukulku. Oke, jadi katakan, ya, Biarkan aku lihat videonya. kamu akan melihatnya. Kamu bisa melihatnya di pengadilan. Tapi kamu tidak harus melaporkan mereka. Tapi yang kami lihat, baiklah, kamu tidak boleh pergi ke sana. Tunggu, permisi. Dengar, kamu tidak boleh pergi ke sana, bro. Maksudnya apa? Kamu tidak serius, kan? Dengar, kamu tidak boleh ke sana. Tapi lihat, kamu memaksa aku seperti ini. Lihat bagaimana kamu memaksa aku. Itu gila. Mama. Dia nggak ngomong apa-apa. Aku bilang dia harus tetap di sini. Ke sini. Tunjukkan video apa yang kalian lihat. Karena kalian bisa cek semua kamera. Aku akan berdiri di sini, sementara itu kalian cek semua kamera. Kalian berdua akan ditangkap. Oke, aku sedang berusaha menghindari itu. Maaf, tapi aku sangat senang kalian berani angkat bicara. Dan aku harus merusak kursi-kursi itu. Baiklah, tidak ya. Dan dalam jenis hubungan seperti itu, korbannya... Ya. Ya, trauma, ya. Oke, jadi biarkan saya lihat videonya sekali lagi. Kamu harus motakan ponselnya. Mereka sudah bertengkar cukup lama sebelumnya, jadi itulah kenapa kami mulai merekam. Dia menarik rambutnya, menariknya ke lantai. Baiklah, jadi saya akan memberikan beberapa informasi agar kamu bisa mengirimkannya ke saya. Tentu, dan kirimkan semua yang kamu punya ke saya. Saya akan mengambil pernyataanmu dengan cepat. Oke. Saya hanya perlu mengambil ponsel saya untuk mulai memberi Anda informasi saya. Sedikit terengah-engah. Tapi aku baik-baik saja. Dia mencoba melakukan pegangan yang mundur. Aku tidak mengerti. Aku tidak melakukan penerimaan. Aku bingung dengannya. Dia tidak pernah macam-macam denganku. Aku tidak mengerti.
Ya, itulah yang sedang aku lakukan sekarang. Benar, jadi mari kita mulai dengan data dirimu. Aku merasa pernah menangkap orang ini sebelumnya. Aku harus memeriksanya. Aku rasa aku pernah menangkap dia untuk hal yang sama, atau sesuatu yang mirip, benarkah? Harapannya sih mereka akan belajar dan berhenti. Oke, jadi ceritakan apa yang kamu lihat. Aku mendengar teriakan di luar selama 2 atau 3 menit. Lalu kami punya apartemen 2 lantai. Jadi aku keluar ke balkon lantai 3 dan melihat ke bawah. Sementara itu, aku mendengar anak laki-lakiku naik ke atas sambil berkata, "Apakah ibu dengar suara orang bertengkar itu?" Dan aku bilang, "Iya." Itu kelihatannya sangat menakutkan. Dan aku melihat ke bawah dan putraku ada di belakangku. Dan saat itulah aku melihat pertengkaran itu berubah menjadi kekerasan fisik. Dan mereka terus berteriak satu sama lain. Lalu aku menelpon 911 untuk melaporkannya. Sementara putraku terus menonton dan merekam. Oke, dan aku bisa mendengar mereka banyak berteriak dalam bahasa Spanyol. Menurut laporan kasus, pada saat kejadian ini, Loreb dan Naomi sudah bersama selama sekitar 1 tahun, dan mereka tinggal bersama. Namun setelah pertengkaran itu, seorang petugas memberitahu Naomi bahwa perintah larangan mendekat akan otomatis berlaku. Saya harap kalian mengerti bahwa kami di sini bukan hanya untuk mengganggu kalian. Oke, ketika kami melihat ada rekaman nyata seorang pria dewasa memukul seorang wanita, itu membuat situasinya jadi jauh lebih serius. Oke, kamu tidak seharusnya menghadapi hal seperti itu. Mau kalian bertengkar atau tidak, kamu tidak seharusnya menghadapi hal seperti itu. Saya sudah melakukan ini selama 13 tahun. Ini hal yang sama berulang kali. Ini adalah hubungan yang tidak sehat. Kamu harus cari pria lain. Kamu harus temukan dirimu sendiri. Oke? Sejujurnya, dia akan masuk penjara malam ini. Dia akan dikenai perintah larangan mendekat. Kamu akan punya perintah larangan mendekat terhadapnya sampai... Aku tidak mau duduk di ujung. Itu wajib sampai kasusnya selesai. Oke, jadi kalau dia datang dan dia keluar membawa apapun, dia bisa kena masalah. Jadi, kalau kamu masih baik-baik saja dengan dia, pastikan kita tidak datang ke sini. Ya, pastikan. Baiklah, sudah berapa lama kalian bersama? 1 tahun. Apakah kalian tinggal bersama? Iya. Oke, dan selama tahun itu, atau hampir setahun, Apakah kamu butuh kartu kasus? tapi kamu tahu kasusnya. Baiklah. Kamu juga sudah mendapatkan informasimu. Nama depannya, garis miring, nama belakang, nama tengah, tanggal lahir, alamat tempat dia tinggal, berpacaran selama 1 tahun, tinggal bersama, tidak punya anak. Terima kasih. Anaknya. Dan kemudian itu nomor teleponnya. Tidak pada email. Oke. Terima kasih atas poppersnya. Aku tahu ini berat. Tapi dia baru saja meminta ponsel-ponselnya yang ada pada pria itu. Jadi, ponsel. Oke, kunci mobilnya. Mobil itu atas nama kamu atau atas nama dia? Itu milik kakak perempuanku. Itu mobil kakak perempuanmu. Siapa namamu? Maaf, Aku akan keluar. sekarang aku butuh kamu untuk bekerja sama. Dan kita harus melewati proses ini agar kamu bisa kembali ke rumah. Aku sudah memberitahumu. Aku sudah menjalani masa percobaan selama 13 tahun. Kamu akan baik-baik saja. Kamu hanya perlu mendengarkanku dan lakukan apa yang aku katakan. Aku tidak mengada-ada. Kamu akan baik-baik saja. Dengar, apa aku akan mengganggumu? Kamu tidak menggangguku. Dengar, pacarku sedang di sini sekarang. Dia bilang dia punya video yang menunjukkan aku memukul pacarku. Itu pacarku sekarang. Dengar, sebelum kamu terus bicara, semua yang kamu katakan padaku, pahami itu. Aku hanya ini memastikan kamu tahu nama hukumnya. Itu memang yang sedang aku coba sampaikan padamu, karena aku sedang dalam masa percobaan. Aku tahu sistemnya. Aku tahu cara kerjanya. Aku tidak tahu siapa yang mau menyebut ini perlawanan saat penangkapan. Aku tidak tahu siapa yang mencoba melakukan itu. Satu-satunya alasan aku tidak mau masuk ke dalam mobil karena aku ingin bicara dengan Sersan. Oke, aku tadi sedang bicara dengannya. Dia tidak pernah memperlakukanku dengan buruk. Mungkin kita salah paham. Oke. Dia hanya menjalankan tugasnya. Saya mengerti semuanya. Oke. Satu-satunya hal yang ingin saya jelaskan padamu, Bern. Pacar saya ada di sini sekarang. Oke. Kamu bisa lihat dia nggak punya memar. Dia nggak ada luka apa-apa. Itu ada orang di sana. Dan lakukan tanda X saat merekam. Di pojok, mengerti? Di pojok. Ada perkelahian. Oke, kita sudah datang jauh-jauh ke sana. Saat itulah mereka datang dan menemukan saya. Oke. Dan mereka mengira kitalah yang sedang berkelahi. Oke. Lihat, Margaretku, kamu bisa menanyakan hal yang sama. Hei, dengarkan. Sersan akan datang dan berbicara denganmu.
Kami akan mendengarkanmu. Oke. Tapi kamu lihat, seperti kami memberimu rasa hormat dengan mendengarkanmu. Aku ingin kamu tetap tenang, karena kita akan bicara. Mereka akan menyelidiki. Sekarang, pada akhirnya, Penyelidikan mungkin tetap akan membuatmu ditangkap. Dan penangkapan itu tidak berarti apa-apa. Bu, Dengarkan, benar, karena saya sedang menjalani masa percobaan. Dulu saya seharusnya berhubungan dengan polisi. Itu sebabnya saya mencoba menjelaskan kepada Anda jauh sebelum saya di Borgor. inilah yang terjadi. Anda tahu? Jadi sekarang Anda begitu. Saya tahu. Halo, sekarang bagaimana kamu terus bereaksi akan menentukan semuanya. Dengarkan saja, aku dulu seorang petugas masa percobaan. Jadi, kamu harus mendengarkanku. Kamu hidup seperti aku. Dalam hidup, aku mendengarkan. Bagaimana kamu bersikap selanjutnya akan membuat perbedaan. Terima kasih Oke, hanya karena kamu ditangkap, masa percobaanmu akan baik-baik saja. Percayalah, padaku. percayalah padaku. Tenang saja. Aku tidak bisa berada di... Jika kamu melakukannya, itu bukan masalah besar. Kamu bisa dikembalikan ke masa percobaan. Jangan khawatir soal itu. Tapi bagaimana kamu bereaksi ke depannya, itu akan menentukan banyak hal dalam hidup. Jadi, kami mendengarkanmu. Petugas, ada sersan. Kamu bisa mengulanginya lagi. Dan setelah kamu selesai bicara, kamu akan memberi kami kesempatan untuk berbicara. Terima kasih. Benar? Terima kasih. Dan kita akan tetap tenang dan bersikap sopan. Saya menghargainya. Itu baru semangat. Loron Pion ditangkap atas tuduhan penganiayaan dan melawan petugas tanpa kekerasan. Kedua tuduhan tersebut dilaporkan sebagai pelanggaran ringan. Namun, Loren masih tampak khawatir penangkapan ini bisa memengaruhi masa percobaannya. Kekerasan dalam rumah tangga, itu masalah. Kamu tahu maksud saya kan? Kamu memukuli orang lain di jalan secara acak. Tidak ada yang mau menuntut. Selesai urusan. Kamu jalan sendiri, dia juga. Tapi ini masalah dalam rumah tangga. Biar saya jelaskan. Kamu sesuai yang saya mau, karena saya tidak tahu. Baiklah. Laura, ingat apa yang saya katakan? Saya sendiri yang akan menelpon petugasmu untukmu. Saya sedang dalam masa percobaan. Saya sedang dalam masa percobaan. Benar. Dan sekarang kamu bilang saya akan ke polisi. Saya akan tetap jalani dengan cara saya sendiri. Saya tidak akan terlibat dengan itu. Saya belum pernah berurusan dengan sistem pengadilan saat masa percobaan. Saya tidak tahu bagaimana itu berjalan. Kamu butuh masa percobaan. Ya, aku sudah bilang ke dia beberapa kali. Oke. Aku sudah bilang ke dia untuk berhenti main-main. Kamu akan menemui hakimu. Dan aku akan melakukannya. Dan dari situ, Hakimu akan memutuskan kembali apakah mereka akan mengaktifkan kembali masa percobaanmu. Dan kemudian, ya, kamu akan kembali menjalaninya. Sekarang apa yang terjadi dengan kasus ini? Kamu akan pergi ke pengadilan untuk kasus ini, sama seperti kamu pergi ke pengadilan untuk kasus yang lain. Dan kemudian, mereka akan memutuskan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kalau seperti yang kamu bilang, tidak ada yang bersaksi, tidak ada yang datang. dengar. Kamu mengerti? Jadi tidak ada. Ini semua milikmu. Ini semua milikmu. Uangmu, atau jangan tambahkan apapun ke dalamnya. Telepon di sini, kacamata itu, kuncinya. Remote kunci. Kamu mau semua ini diberikan ke pacarmu? Ya. Oke. Itulah sebabnya aku mencoba memberitahumu. Masih kurang satu lagi. Dia punya satu. Dia memilikinya. Ya, tidak. Halo? Yang putih, itu yang hitam. Mami, dia memberikannya hitam kepadanya. Ya, aku tidak yakin. Oke. Jadi ayo, kita mulai saja, biar kamu bisa jalan. Kamu harus datang di pagi hari, dan kamu akan bertemu dengan hakimu. Oke? Aku sedang mencoba menyampaikan pesan kepada keluarga jika kalian ingin menghubungi kami. Berada di... Tidak. Kamu akan masuk. Kami sudah mulai untukmu. Terima kasih. Masuklah. Dan aku akan memintanya datang ke sini dan bicara denganmu. Nomor teleponnya adalah... Aku akan mengambilnya. Masuklah, dan aku akan memintanya datang ke sini. Hei, jangan bohong lagi. Kau tahu maksudku kan? Oke? Tolong duduk di mobil. Aku akan membawanya ke sini, oke? Aku akan membawanya ke sini setelah kamu masuk ke dalam mobil. Hei, aku menghargainya. Tutup pintunya. Bawakan dia sebuah mobil. Bawa dia, ayo. Aku kasih dia 1 menit. Sini, nak. Loron Pion Jr. kemudian dibebaskan dari penjara setelah dilaporkan membayar uang jaminan. Namun dalam beberapa bulan, detektif akan menyelidiki kejahatan lain yang diduga melibatkan Loren Pion Jr. Tetapi kali ini kejahatannya adalah pembunuhan. Menurut dokumen pengadilan, pada tanggal 7 Desember 2024, tepat setelah pukul 6 pagi, unit-unit dari patroli Jalan Raya Florida dikerahkan ke I-95 arah utara dan jalan masuk Ives Dairy Road setelah menerima laporan tentang seorang pria dan wanita yang bertengkar di dekat jalan. Berkas tersebut menyatakan bahwa beberapa panggilan diterima terkait pria dan wanita yang bertengkar, serta seorang pria yang menyeret seorang wanita ke dalam SUV hitam. Saat dalam perjalanan ke lokasi kejadian, unit-unit diberitahu melalui pusat komando bahwa kini terlihat sesosok tubuh di pinggir jalan di lokasi yang dimaksud.
Selanjutnya disebutkan bahwa korban terlihat telanjang dan dalam posisi tengkurap di pinggir jalan dengan luka pada tubuhnya. Petugas MDFR memastikan bahwa korban telah meninggal dunia. Polisi mengidentifikasi korban sebagai Naomi Sidadeni. Menurut surat perintah penangkapan bulan Desember 2024, korban terakhir kali terlihat bersama terduga saat meninggalkan Cidus Gentleman Club. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa seorang saksi mengatakan kepada penyidik bahwa Laurent Pion diduga datang ke rumahnya dengan tubuh penuh darah. Ketika saksi tersebut mengonfrontasi Laurent, dia diduga mengatakan bahwa Naomi melompat keluar dari kendaraannya di daerah I-95 dan Ives Dairy Road saat dia ditabrak oleh kendaraan tak dikenal yang kemudian melarikan diri dari lokasi. Dokumen pengadilan menyatakan bahwa pelaku mencoba memasukkan korban ke dalam kendaraannya, namun korban menolak. Pelaku juga mengatakan bahwa dia mendengar suara ambulans dari kejauhan dan melarikan diri dari lokasi karena dia dan korban adalah sama-sama terdakwa dalam suatu kasus yang tidak diketahui dan tidak boleh bersama-sama. Pelaku kemudian memberitahu saksi bahwa saat dia pergi, dia melihat melalui kaca spion dan melihat korban dimasukkan ke dalam ambulans dan dibawa ke rumah sakit yang tidak diketahui. Penyidik menemukan Laurent pada hari yang sama. Menurut surat perintah penangkapannya, penyidik mengetahui bahwa Laurent seharusnya sedang menjalani tahanan rumah dan mengenakan alat pelacak di pergelangan kakinya. Alat pelacak di pergelangan kakinya dilaporkan menunjukkan lokasinya di sebuah kompleks apartemen. Tetapi ketika petugas tiba, Laurent diduga mencoba melarikan diri. Dokumen pengadilan menyebutkan bahwa saat petugas berupaya menghentikan kendaraannya, orang tersebut mulai melarikan diri dengan kendaraan, memasuki Miami-Dade County, dan kembali lagi ke Broward County. Di persimpangan Red Road dan Miramar Parkway, orang tersebut berhenti setelah menabrak beberapa kendaraan. Orang tersebut kemudian melarikan diri dari kendaraannya dengan berjalan kaki, dan akhirnya berhasil diamankan oleh petugas MDPD dan Departemen Kepolisian Miramar. Laurent Pion Jr. akhirnya didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 sehubungan dengan kematian Naomi. Pada Februari 2025, dia dilaporkan menulis surat kepada hakim yang menyatakan dirinya tidak bersalah, mengklaim bahwa Naomi meninggal karena kecelakaan tabrak lari. Catatan pengadilan online menunjukkan Laurent Pion Jr. ditahan di penjara Miami-Dade County tanpa jaminan. Sidang pengadilan berikutnya dijadwalkan pada bulan Oktober. Terima kasih telah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi besok dengan kasus lainnya.